nanti diverifikasi. Jadi ketika dihadapkan ke Allah, mana kalimat yang baik dimasukkan ke dalam kitab Illiyin, kitab catatan amal saleh. Mana kalimah yang buruk dimasukkan ke kitab Sijjin, kitab catat amal buruk. Sedangkan kalimat yang tidak bernilai pahala, kalimat mubah, jadi dia tidak bernilai pahala, kalimatnya mubah. Misal contohnya, ho kaja ka, misal begitu, itu ho dicatat, ka dicatat, ja dicatat, kah dicatat, tapi tidak bernilai pahala, maka itu nanti baru dihapuskan. Itu dalam satu tafsir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pembahasan tentang ancaman untuk meminta-minta atau mengemis, sekaligus anjuran untuk memperbanyak memberi. Kita masih di dalam bab ini. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bacakan salah satu hadis Nabi bahwa Nabi mengatakan bahwa tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Itu janji Nabi yang pertama. Ada 3 janji. Yang pertama, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang terzalimi lalu dia memaafkan, maka Allah akan muliakan derajatnya di akhirat. Dan kemudian perkara ketiga yang Nabi jamin, bahwa barang siapa yang sudah membuka pintu untuk meminta-minta, artinya dia mulai meminta-minta, maka dipastikan Allah akan buat kehidupannya menjadi fakir. Jadi orang yang mengemis tetap dijamin akan hidup dalam kefakiran. Itu 3 janji Nabi melalui hadis riwayat Ahmad. Makanya orang yang suka meminta-minta itu tidak akan kaya, walaupun uangnya hasilnya banyak, tapi tidak akan kaya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini masih seputar buruknya atau ancaman meminta-minta, namun Nabi memulai dulu dengan beberapa nasihat sebelum masuk ke dalam ancaman terhadap meminta-minta. Yang pertama, Nabi mengatakan, la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah. Tidak akan disebut atau tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian, tidak akan sempurna hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah, sampai tetangganya benar-benar aman daripada keburukannya. Ini yang pertama yang Nabi sebutkan, tidak akan sempurna iman kalian sampai tetangga kalian aman daripada keburukan kalian. Jadi maksudnya, kita ini kalau masih menjadi penyebab tetangga tidak bisa hidup nyaman, maka di situ iman kita ada yang error, ada yang bermasalah. Karena orang yang paling wajib kita jaga ketenangan dan kenyamanannya adalah tetangga dalam kehidupan sosial, karena mereka yang bisa menyebabkan, bisa menjadi penyebab kita masuk neraka atau kita masuk surga. Nanti dalam hadis yang lain ketika membahas masalah adab-adab dengan tetangga itu, Rasulullah sampai mengulang 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Rasulullah, demi Allah bukan orang beriman, demi Allah bukan orang beriman. Terus diulang sampai 3 kali. Lalu ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, allazi la ya'manu jarahu bawa'iqah, yaitu orang-orang yang tetangganya tidak bisa aman dengan kehadiran dia. Jadi tetangganya benci. Jadi semua yang berurusan dengan tetangga itu dosanya berkali lipat. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dosa-dosa besar, Rasulullah mengatakan berzina. Dan Rasulullah sambung, berzina itu dosa besar, tapi 10 kali lipat lebih besar dosanya, yaitu ketika engkau menzinai atau berzina atau mengganggu istri dari tetanggamu. 10 kali lipat lebih besar dosanya. Lalu Rasulullah menyambung berikutnya, mencuri, tapi 10 kali lipat lebih besar dosanya di saat engkau mencuri di rumah tetanggamu. Jadi yang berhubungan dengan tetangga itu dosanya itu lebih besar, karena yang kita ganggu adalah orang yang berada di samping rumah kita, yang kalau terjadi sesuatu maka merekalah orang pertama yang menolong kita, tapi dia pula yang kita sakiti. Pencuri itu perbuatan laknat, tapi mencuri rumah tetangga sangat-sangat laknat. Apalagi mencuri di rumah tetangga yang selama ini sering berbuat baik, diantarkan makanan, kadang-kadang dia pinjamkan uang, lalu kita khianati dia. Ini orang begini Pak, memang pengkhianat terlaknat.
Jadi urusan dengan tetangga itu bisa menyebabkan dosa. Makanya dalam fikih itu sampai disebutkan tentang waktu dibicarakan tentang hukum as-sulhu, perdamaian, itu sampai dibicarakan tentang kehidupan bertetangga. Itu tidak boleh membuat sesuatu yang dia tidak terima dan tidak rida dalam hal sekecil apapun, sampai urusan membuat talangan air. Dalam urusan membuat talangan air, yang talangan air itu ujungnya jatuhnya air ke rumah tetangga atau ke atas seng tetangga, itu dalam fikih disebutkan disuruh cabut dan disuruh arahkan ke rumah sendiri. Tidak boleh buang air hujan yang kita tampung di dalam saluran talangan lalu ujungnya ke atas seng rumah tetangga atau membasahi pekarangan tetangga. Sampai segitu diatur, jangan sakiti tetangga. Maka jangan buat macam-macam yang menyebabkan tetangga tidak ridha. Hari ini kehidupan bermasyarakat benar-benar harus dijaga. InsyaAllah kalau orang sudah faham agama, itu dalam satu kampung itu akan tercipta hidup sesuai dengan syariat. Kita tidak capek atur orang. Orang kalau sudah mulai mengaji, faham ilmu-ilmu agama, dan seandainya satu kampung semuanya menjadi orang yang baik karena ilmunya, itu tidak capek. Pak kecil tidak capek untuk mengatur kehidupan rumah orang, tidak capek. Kenapa? Sampai urusan begitu dijaga oleh syariat. Jadi hati-hati dengan doa dan laknat dari tetangga. Kita pelihara ayam, jangan sampai ayam itu mengganggu tetangga. Ayamnya tak mengganggu, kotorannya kadang-kadang mengganggu. Jadi kita pelihara ayam di belakang rumah, ini musim hujan, lalu bau daripada kotoran ayam itu sampai ke tetangga, sampai tetangga tidak bisa makan saking baunya. Apalagi kotoran bebek kalau sudah kena air hujan, itu Masya Allah lagi mau mi, seperti bau tai kucing. Kalau tidak percaya, coba rasakan sendiri, datang ke kandang bebek di musim hujan yang terkena genangan air. Makanya hati-hati dalam urusan ini. Pohon yang kita tanam, kalau sudah cabangnya menuju ke tetangga, maka untuk membuat hatinya ridha, buah dari hasil pohon itu dalam fikih itu bersyarikat dengan tetangga. Karena sampah dari pohon yang kita tanam itu jatuh sampahnya ke rumah tetangga. Untuk mengimbangi rasa ketidaknyamanan tetangga, maka hasil dari pohon itu berikan ke tetangga dari cabang yang jatuh ke rumahnya. Begitu diatur untuk membuat tetangga tidak merasa tersakiti. Tapi kalau pohon itu tidak berbuah dan cabang pohonnya mulai mengganggu dalam arti kata sampahnya ke sana, ke sebelah tetangga, wajib tebang. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak faham. Begitu tetangga melapor, ini saya tidak sanggup lagi sapu sampah, mohon izinlah kalau bisa ditebang cabang yang ke rumah kami. Kitanya yang marah-marah. Kita mengatakan, Mbak Kailung, ini kan pohon saya nih, apa urusan kau? Makanya tetangga akhirnya mengasah parang, mengatakan rumah okey,
urusan bakaiekah. Itu terjadi pemicu karena kita tidak menjalankan syariat dengan baik. Makanya Nabi mengatakan tidak akan disebut beriman yang sempurna seseorang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Di sisi lain, tetangga ini bisa menyebabkan surga. Makanya Rasulullah mengatakan, ma min muslimin yamut, kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia, fayashhadu lahu arba'atan min jiranihi al-adnin, lalu ada 4 orang tetangganya yang terdekat bersaksi, bersaksi bahawa selama mereka hidup bersama kita tidak ditemukan kecuali hanya kebaikan. 4 orang tetangga bersaksi, Pak. 4 orang ini yang terdekat, pintu kanan, kiri, depan, belakang. Mereka bersaksi selama hidup dengan kita tidak ada keburukan yang kita bawa untuk mereka, tidak ada mudarat, semua terjaga. Apa yang Nabi katakan dengan kesaksian 4 orang ini, maka kemudian Allah berkata, laqad qabiltu qaulakum, ku terima doa-doa kalian atau kesaksian kalian, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, maka ku ampunkan dosa jenazah ini, bahkan dosa-dosa yang kalian tidak tahu. Jadi kesaksian 4 orang saja dari tetangga kita terdekat itu menyebabkan Allah ampunkan dosa jenazah. Ini penting untuk menjaga kehidupan bersama tetangga. Baik, ini nasihat Nabi yang pertama. Kemudian Nabi menyambung, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka selama hidup di dunia banyak-banyaklah mengucapkan kalimah-kalimah yang baik atau ucapkan kebaikan. Kalau seandainya kita tidak mampu mengucapkan kalimah-kalimah yang baik, auliyaskut, perbanyaklah diam. Jadi tawaran Nabi 2, selama hidup semua kalimat usahakan baik. Kalau tidak sanggup, mungkin engkau khawatir terucap kalimat yang menyakitkan atau mengundang dosa, maka pilihan yang lebih utama adalah diam. Kita ini ketika ditafsirkan ayat Allah yang menyebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, setiap lafaz yang keluar dari mulut maka itu dicatat oleh raqib dan atid. Dalam tafsir Ibnu Katsir, juga berikut tafsir yang lain, tafsir Tabari, Qurtubi, itu menyebutkan dicatat oleh malaikat ini setiap lafaz. Lafdun itu bukan kalimah, per huruf, per kata. Ada tafsiran yang mengatakan malaikat itu mencatat semua per kalimat, per kata dicatat semua, baik kata-kata itu mengandung kebaikan atau kata-kata itu mengandung keburukan, dicatat semua. Nanti diverifikasi. Jadi ketika dihadapkan ke Allah, mana kalimat yang baik dimasukkan ke dalam kitab Illiyin, kitab catatan amal saleh. Mana kalimah yang buruk dimasukkan ke kitab Sijjin, kitab catat amal buruk. Sedangkan kalimat yang tidak bernilai pahala, kalimat mubah, jadi dia tidak bernilai pahala,
kalimatnya mubah. Misal contohnya ho kaja ka, misal begitu, itu ho dicatat, ka dicatat, ja dicatat, kah dicatat, tapi tidak menilai pahala, maka itu nanti baru dihapuskan. Itu dalam satu tafsir. Nah, jadi begitu detilnya. Makanya dalam surah Al-Kahfi disebutkan ketika orang dihadapkan kepada Allah, lalu kemudian diminta untuk diberikan catatan amal, maka orang-orang berkata, ma li hadzal kitab, ini kitab ini aneh sekali, ini sungguh aneh kitab ini. La yughadiru saghiratan wala kabirah, benar-benar tidak ada yang tertinggal sedikit pun, baik itu yang kecil maupun yang besar. Makanya 60 tahun potong masa balik 14 tahun atau 13 tahun, berarti kita sekitar 46 atau 47 tahun itu setiap gerakan dicatat. Jadi CCTV-nya itu berjalan 47 tahun tanpa dikurangi. Nah, nanti Allah yang punya hak untuk menghapuskan dosa, lalu kemudian Allah punya hak untuk menambah pahala. Itu hak Allah, tapi catatan amal tercatat. Makanya beberapa hadis menyebutkan ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah menampakkan catatan ini. Jadi Allah nampakkan catatan setiap kalimat kita, setiap perbuatan juga. Allah bilang, lihat dulu tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, engkau melakukan ini. Kita melihat bukti, dan kalau kita hari ini mengira bahwa itu tidak mungkin, kita saja dengan perkembangan teknologi mampu merekam pergerakan dengan CCTV 24 jam tanpa henti, dan kalau dibutuhkan tinggal diulang. Jadi kita letakkan CCTV depan rumah, itu terekam Pak, direkod terus, direkod. Yang penting ada microdiscnya, itu direkod. Begitu terjadi pencurian, kita bisa ulang ke tanggal berapa, detik sekian, yang penting kita ingat detiknya mana. Itu saja bisa kita lakukan dengan keadaan lemahnya manusia. Bagaimana dengan CCTV Allah? Tentu begitu sempurna. Maka jangan heran, hati-hati dengan kalimah demi kalimat. Kebohongan, janji-janji palsu. Ini sebab menjelang 2024 itu kadang-kadang banyak yang berjanji palsu. Maka pilihlah orang yang saleh, yang sekira-kira kita tahu dia akan berbuat. Dicari orang yang sebelum mencalonkan diri pun memang sudah bersama rakyat, sudah bersama masjid. Itu salah satu kriteria, Pak. Saya tidak bilang siapapun, tapi kalau ada yang kira-kira antom deh masjid, waktu kena Februari 2020 pun, baru kamu mulai nampak, kemudian tawarkan ini, tawarkan itu perlu diragu-ragukan, karena biasanya setelah terpilih hilang lagi dari masjid. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini nasihat Nabi tentang jangan banyak mengatakan kalimah-kalimah di dalam mulut kecuali yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, maka diamlah. Dan di antara semua kalimat yang baik, apa yang paling baik? Yaitu mendakwahkan agama, bicara tentang agama. Allah yang sebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah kalimat yang lebih baik kecuali mereka yang menyeru kepada Allah? Jadi kalimat yang baik itu kalimat yang mengajak orang berbuat baik dalam pengajian, dalam mimbar, kemudian kita berdiskusi, bermusyawarah dalam sebuah ilmu. Urusan agama itu nomor satu kalimat yang paling baik, kata Allah, paling baik. Maka banyak-banyaklah berkumpul-kumpul dengan orang-orang baik agar banyak kalimah baik yang keluar.
Karena kita ini tergantung sekali dengan lingkungan kita. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung sekali dengan lingkungannya, dengan sahabatnya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka perhatikanlah, lihat-lihatlah siapa yang engkau jadikan teman. Salah teman, pasti omongannya juga berefek. Kita punya teman saleh, hari-hari kita berbicara, nanti pengajian di mana? Kamu sudah berapa juz hafal Quran? Anakmu sekolahkan di pesantren mana? Oh, kalau begini, nanti begini. Tadi pagi ustaz tu beri penceramah, beri pengajian, isinya ini. Katanya hanya dan memudesya. Itu kalau berteman dengan orang saleh, begitu omongannya. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang tidak peduli dengan agama, bicaranya tentang urusan-urusan maksiat. Padum kali kablo chip beklam. Tadi malam berapa beli chip? Ada yang kena enggak? Ini engkau ingin mengedarkan sabu ke mana? Lalu bicaranya dalam keadaan tidak bermanfaat, nyerempet ke pornografi. Terus kehidupan itu bergulir. Dua di kedai kopi, hana manfaat. Pembicaraan tentang dunia. Maka kita banyak membuang-buang kalimah-kalimah yang kemudian tidak bermanfaat, apalagi sampai jatuh ke dalam kalimah dosa. Ini nasihat yang kedua tentang bicara yang baik-baik atau diam. Tapi diam ini juga begini, Pak. Diam itu disuruh bukan pada semua kondisi. Ada kondisi yang sebenarnya tidak boleh diam, yaitu ketika menghadapi kezaliman. Makanya ada satu ungkapan, diamnya orang alim terhadap kezaliman itu sama seperti syaitanu akhras, syaitan yang bisu. Jadi kalau orang alim sudah diam terhadap kezaliman, sama seperti syaitan yang bisu. Tak boleh diam di situ. Makanya Rasulullah mengatakan di antara amal yang terbaik adalah mengungkapkan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Makanya ulama-ulama dulu, Pak, yang betul-betul ulama itu menghadapi kemungkaran, mereka tidak diam. Mereka terus berjuang walaupun mereka tahu mereka tidak mampu menutupi kemungkaran. Karena para nabi pun tidak bisa menyelamatkan seluruh umat dari kemungkaran. Tapi para ulama bicara. Imam Syafi'i itu pernah diseret dengan kuda, ditarik, diikat dengan kuda, ditarik dengan kuda, terseret-seret Imam Syafi'i. Urusannya gara-gara beliau menyerang amalan orang Syiah. Imam Hambali memang hampir 30 tahun dalam penjara gara-gara membela Al-Quran. Imam Hanafi disiksa juga gara-gara menolak pemerintah untuk menjadikan dia sebagai mufti. Jadi salah satu trik pemerintah agar bisa menjalankan roda pemerintahan dengan suka-suka mereka, salah satunya adalah membuat ulama berada di barisannya. Jadi dengan begitu masyarakat mengira bahwa sudah legal. Imam Hanafi mau dijadikan sebagai menteri agama di zamannya, tapi beliau menolak karena beliau tahu akan terjadi kemungkaran. Gara-gara ditolak dianggap menghina pemerintah, ditangkap, Pak, dipenjarakan, dicambuk. Yang aman itu Imam Malik karena tidak banyak keluar dari negaranya. Beliau lahir di Madinah, hidup di Madinah, lalu berkembang ajarannya pun hanya bukan hanya di Madinah yang paling banyak. Walaupun sekarang Madinah atau Arab Saudi itu berganti haluan, mereka bermazhab Hambali. Dulu Malik, sekarang mazhab Malik berada di Maroko, Tunisia, Aljazair. Jadi begitu keadaan. Tidak boleh diam menghadapi kemungkaran, terutama
yang disebut ulama atau yang merasa diri ulama. Disitulah terujinya seseorang. Imam Nawawi ketika mau dikutip oleh raja, beliau masa pemerintahan Abbasiyah, ketika raja, saya lupa namanya waktu itu siapa yang memerintah, ingin mengutip pungutan kepada rakyat, pungutan waktu itu untuk perang. Jadi raja mengatakan wajib semua rakyat diminta sumbangan wajib untuk membiayai perang. Semua tidak bisa berkutik, para ulama dibuat diam, tapi Imam Nawawi dengan beraninya beliau mengatakan tidak boleh. Kenapa rakyat yang kalian minta? Bukankah menteri-menteri kalian itu bergelimpangan harta? Kenapa kalian tidak keluarkan harta dari kalian sendiri? Kenapa rakyat yang sudah miskin kalian minta? Begitu kata Imam Nawawi dalam riwayat. Lalu raja marah karena yang paling masyhur dan paling didengarkan pada waktu itu Imam Nawawi. Lalu akhirnya karena raja merasa bahawa ada seorang ulama yang bahkan karena ada Imam Nawawi yang membela rakyat di saat itu, tidak bisa dikutip ke rakyat. Apa yang terjadi, Pak? Raja mengatakan keluar dari Damaskus, keluar, jangan tinggal di sini. Lalu Imam Nawawi diusir, tidak boleh tinggal. Akhirnya beliau mengatakan tidak ada masalah, dia akan keluar. Makanya beliau pindah ke kota An-Nawa. Disebutlah kemudian beliau dengan nama Imam An-Nawawi, karena beliau kemudian pindah ke kota An-Nawa di Syria. Lalu setelah itu raja ini menyesali karena seluruh ulama merasa kehilangan Imam Nawawi. Akhirnya para ulama-ulama yang dulu diam, tidak berani lawan raja, akhirnya mengatakan kembalikan Imam Nawawi. Raja akhirnya menyerah, mengatakan baik, suruh dia kembali. Ketika ditanya ke Imam Nawawi, dia mengatakan aku tidak akan kembali ke tempat itu sampai raja itu wafat. Jadi dia tidak mau kembali. Akhirnya beliau tinggal di kota An-Nawa sampai dikenal dengan julukan Imam An-Nawawi. Begitu pengorbanan seorang yang kaliber ulama membela agama. Hari ini kan urusan-urusan sekitaran masyarakat saja, kemungkaran, tidak ada yang mengungkapkan perzinaan di tengah-tengah kota. Hana saw pegah anak-anak remaja SMP main cewek. Tidak ada pun orang yang berkuasa di kota yang memberi sebuah statement untuk mengeluarkan Satpol PP dan WH berjaga-jaga di jalan. Tidak ada. Kedai-kedai kopi buka waktu semayang, hana sotup. Orang berkumpul dalam kedai kopi memamerkan kemaksiatannya, tidak ada yang bicara. Tidak ada satu surat yang keluar yang ditandatangan bersama wali kota, MPU dan REM atau segala, tidak ada. Kapolres, tidak ada yang mengatakan wajib tutup waktu solat, tidak ada. Makanya bersiap-siap, karena Allah, karena Rasulullah mengatakan setiap orang yang diberikan jabatan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian pasti ditanya apa yang kalian pimpin. Maka di mana-mana Pak, saya mengatakan di mana-mana Kadina Mentang Lembaga itu harus bersinergi antara imam masjid, dengku kampung, pak kecil, itu harus bersinergi. Hancurkan maksiat. Kalau maksiat di kampung selesai, Allah akan kirimkan keberkahan tanpa kita duga-duga. Dan yang paling besar pahalanya pemimpin. Semenjak beliau memimpin, maksiat hilang. Setelahnya, orang-orang setelahnya mendapatkan kenyamanan dengan hasil yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya. Jadi tidak ada lagi orang yang berani
melawan Allah. Itu semua dosa itu, semua pahala itu jariahnya mengalir ke pemimpin tadi, walaupun sudah tidak lagi memangku jabatan. Itu akibat diam salah tempat. Tak boleh diam, walaupun kita beresiko, karena pahit mengucapkan kebenaran itu pahit. Ungkapan menyebutkan qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Pahitnya apa? Dibenci, ditangkap, dicari-cari kesalahannya. Pahit urusan kebenaran itu, tapi begitulah dunia. Baik, berikutnya sedikit lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi menyebutkan innallaha yuhibbul ghani al-halim al-muta'affif. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, itu mencintai, menyukai orang yang ghani. Allah mencintai orang kaya. Selama ini yang kita dengar, Allah mencintai orang miskin. Ternyata orang kaya pun dicintai Allah. Kaya yang mana? Al-Halim, kaya yang bijaksana. Al-Muta'affif, lalu dia menjaga dirinya. Jadi Allah, Nabi kaitkan dua kategori kaya yang dicintai Allah. Pertama, Halim, bijaksana. Artinya bijaksana dalam mengelola harta. Orang kaya itu kan yang disasar hartanya, hisabnya orang kaya itu lebih lama daripada hisabnya orang miskin. Orang kaya yang bijaksana, dia tahu mengelola hartanya, dia tahu porsi untuk sedekah, dia tahu hartanya digunakan untuk apa. Itu Halim. Dia membelanjakan apa, demi apa. Makanya orang kaya itu kalau hatinya sudah terketuk dengan agama, nyan masjidnya beres tiroi beres. Dia bisa bangun masjid, dia uang M, bahkan T. Dia lihat masjid, ini belum plaster, ini belum. Lalu dia bilang, padum sip 1M, udah saya bereskan semuanya, udah. Itu orang kaya yang sudah halim. Dia tahu hartanya yang bermanfaat untuknya hanya yang dia belanjakan di jalan Allah. Lalu muta'affif, dia mampu menjaga diri. Karena orang kaya itu, bisikan syaitan paling kuat adalah tidak mampu menjaga diri. Kebiasaannya orang kaya itu mulai muncul suara-suara untuk bermaksiat. Jadi mulai keliling-keliling, pergi ke kota-kota, ke luar negeri, karena banyak uang, hidup foya-foya, beli yang tidak penting. Mobil di rumah sudah 4, yang dipakai cuma 1, yang 3 hanya untuk menampakkan masyarakat. Lalu berzina menjadi pekerjaan hari-hari karena kaya. Ini yang disebut oleh Nabi yang muta'affif, yang dicintai Allah. Walaupun kaya, dia saleh, dia mampu menjaga dirinya. Nah, inilah yang ketiga nasihat Nabi, jadilah orang kaya yang bijaksana, yang suka memberi dan bisa menjaga diri dengan kekayaannya. Ini kena penyakit orang kaya. Pelau punya orang kaya, orang Aceh, nyan enggak ada lain urusan mekawin. Walaupun itu tidak melanggar agama, tapi kan itu bahagian daripada godaan. Godaan. Padahal isteri pertamanya itu yang pertama bersamanya waktu kutip aqua botol dulu, itu bersama isteri pertama. Waktu buka warung kecil itu bersama isteri pertama. Jadi ketika merintis sebuah kehidupan pertama penuh suka dan duka, itu dengan isteri pertama. Begitu sudah kaya, yang merempak suka isteri kedua, yang merempak duka isteri pertama. Begitu awal bulan ke isteri kedua, begitu akhir bulan sudah tidak dikasih makan sama isteri kedua, pulang ke rumah isteri pertama. Nyan penyakit. Walaupun halal, itu aman, itu bukan dianggap berzina, tapi itu salah satu godaan pada orang kaya. Itu baru itu, apalagi sampai jatuh ke dalam perzinaan. Karena orang kaya ini dengan mobilnya saja itu mudah mengklekson orang. Itu
dengan mobil, bayangkan dengan mobil Harvardnya itu di klakson orang, itu penuh dengan kesombongan. Nanti dia akan makan pupuk ketiga. Itu kayak kalau orang miskin Pak, tak berani dia pupuk. Kenapa? Untuk ganti bumpernya saja itu berapa? Orang kaya naik fikir. Jadi inilah yang menyebabkan Allah senang kepada orang kaya yang bijaksana mengelola harta, lalu dia menjaga dirinya walaupun kaya. Nah, yang terakhir baru Nabi mengatakan tentang buruknya orang yang mengemis, yaitu wa yubghidu al-bazi al-fajir as-sa'il al-mulihha. Allah benci kepada orang yang bazi. Bazi itu suka demenak, suka caci maki, but demenak saja. Makanya jangan kita fikir kita mencoba memaklumi bahasa. Kita waktu orang kita caci maki, dia bahasa dia memang bahasa kotor selalu Pak. Jadi pekahaba ngengke, misalnya dalam adab orang Aceh itu ke itu kasar, itu dikeluarkan ketika marah. Tapi ada orang yang normal bahasanya ike nah. Nah, misalnya itu contoh paling kecil. Itu demenak, caci maki, itu kalimat biasa sama dia. Kadang-kadang suruh kejar anjing, suruh kejar babi, suruh kejar mamak, suruh kejar nenek-nenek, disuruh kejar semuanya. Nah, jadi kalimat itu dianggap biasa sama dia. Tapi di sisi Allah dan Nabi itu tidak biasa, karena Allah benci sama orang yang sering mengeluarkan kalimat caci maki. Ini bagi orang-orang yang terbiasa melakukannya, karena sudah terbiasa dianggap pekerjaan itu hal yang tidak berdosa, padahal berdosa. Lalu Allah benci kepada al-fajir, orang yang suka melakukan maksiat. Dan yang terakhir Nabi mengatakan Allah benci kepada as-sa'il al-mulihha, orang yang suka meminta-minta, al-mulihha dalam keadaan memelas. Suka meminta-minta tapi memelas. Maksudnya apa? Berjadeh. Ini makanya model tipe-tipe datang ketuk pintu rumah orang, kalau belum kita kasih dia ndak pergi. Berklik-klik dulu, pegah tanya, tolonglah bapa. Kalau ndak ada bapa tolong bagaimana begini begitu, ndak habis-habis. Sehingga kita terpaksa memberinya. Ini orang yang dibenci oleh Allah, suka mengemis sampai seakan-akan kita dipaksa untuk memberi. Ini orang buruk di dalam pandangan agama. Maka jangan jadi pengemis yang suka meminta-minta. Baik, saya berhenti di sini. Ada waktu sekitar 10 menit menjelang waktu solat. Ada yang ingin ditanyakan, silakan.